Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you guys all are in good condition, yeah, and in good mood, yeah. Okay, so in this occasion, I'd like to deliver a material entitled "Expressions of Cause and Effect." With me, Ma'am Putu Carolina, your English teacher, yeah, your new English teacher. So please pay attention to me and be focused. So the expressions of cause and effect, we are going to talk about cause and effect. Let's see cause first. Okay, so cause, or in Indonesia we call it penyebab, ya. So cause itu apa? The reason or motive for an action. Jadi alasan atau motif dari sebuah aksi itu adalah cause, penyebab, ya. Another, why something happens, ya. Kenapa sesuatu itu terjadi? Itulah yang disebut dengan cause. Pasti selalu ada penyebab, ya. Pasti selalu ada sebab, ya. Oke. Kemudian happen first, ya. Dia tuh selalu terjadi yang pertama, terjadi duluan, ya. Yang terjadi dulu itu apa? Itu adalah cause, penyebab, ya. For example, here it rains, ya. Jadi itu hujan, ya. Nah, itu baru penyebabnya. Kemudian kita lihat efeknya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu efek itu apa. So, efek itu adalah the result or conclusions of an action. Jadi adalah hasil atau kesimpulan dari sebuah aksi, itu namanya efek, ya. Dampaknya itu apa? Efeknya, ya. Efek dari penyebab tadi, ya. Kemudian what happened, ya. Apa yang terjadi setelah ada penyebab? Apa yang terjadi itu yang namanya efek, ya. For example, you eat much sugar. Kau banyak makan gula yang manis-manis, ya. Itu cause-nya, ya. Itu penyebabnya. Nanti ada efeknya. Efeknya apa? Obesitas, ya. Gula darah naik, ya, macam-macam. Oke, kemudian happen due to a cause, ya. Jadi efek itu adalah sesuatu yang terjadi karena sebuah penyebab, ya. For example, I got wet. Saya kebasahan nih, saya basah. Nah, kalau basah itu pasti ada penyebabnya. Kalau kita korelasikan, kita hubungkan dengan yang cause-nya tadi, ya, the relationship between cause and effect. Jadi tadi udah ada cause-nya, ada penyebabnya, it rain, hujan nih. Kemudian ada efeknya, gara-gara hujan, efeknya apa? I got wet, ya, I got wet. Saya kebasahan. Nah, jadi dari dua kalimat ini ada hubungannya. Hubungannya adalah hubungan sebab akibat, ya. Nah, untuk mengekspresikan hubungan antara sebab dan akibat, kita bisa gunakan these three words, ya. These three words or phrase, ya. Nah, kita gabungkan, ya. Jadi tadi I got wet, ini efek duluan, ya. I got wet because it rained. Kemudian I got wet because of rain, ya. And number 3, I got wet due to rain. So these three sentences are the same meaning, maknanya sama, but with different function, ya, dengan fungsi yang berbeda, ya. Ada yang pakai because, ada yang pakai because of, ada yang pakai frasa due to, ya. Well, we will see the differences in the next slide. Kita lihat perbedaannya di slide berikutnya. Okay. So, basically there are many ways to express a cause in English. Jadi dalam bahasa Inggris banyak cara untuk mengekspresikan sebuah penyebab, ya. Jadi tadi udah dilihat sekilas. Yang pertama kita bisa gunakan kata because. Nah, because ini kita lihat dia kedudukannya sebagai apa? Dia conjunction. Conjunction itu kata yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat, dua klausa, ya. Klausa itu kan adalah susunan kata yang lengkap. Ada pelaku, ada verb, ada objek, ya. Ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, jadi because itu menggabungkan dua klausa, dua kalimat yang lengkap, ya. Maknanya lengkap, kata kerjanya lengkap, objeknya juga lengkap, ya. Nah, kita lihat di sini contohnya, ya. I could not join the Zoom meeting with English teacher because I have something urgent to do. Jadi ada dua klausa di sini. Klausa yang pertama, I could not join the Zoom meeting with English teacher. Nah, ini satu kalimat. Kalimat pertama, kalimat atau klausa yang pertama.
Kemudian clause yang kedua apa? I have something urgent to do. Ada subjeknya kan? Ini I, ya, ini subjeknya, ini have, ini verbnya, ini objeknya, something urgent to do, ya. Jadi ini kalimatnya lengkap, ya. Nah, untuk menggabungkan dua buah kalimat ini, ya, ini kalimat ke satu, the first sentence, ini juga sentence kedua atau klausa kedua, kita gunakanlah kata because. Ya, ingat ya. Jadi because itu menggabungkan dua klausa, ya. Nah, jadi di sini efeknya yang mana, klausanya yang mana? Nah, coba kita analisa dulu. I couldn't join the Zoom meeting with English teacher. Yang mana penyebabnya? Penyebabnya apa? I have something urgent to do. Ya, kenapa saya nggak bisa join Zoom meeting? Kenapa? Itu kan berarti efeknya ya, ada penyebabnya. Penyebabnya apa? I have something urgent to do. Gara-gara I have something urgent to do, ya, penyebabnya, sebab I have something urgent to do, efeknya adalah nggak bisa join Zoom meeting, ya. Oke. Sentence 2, contoh kalimat yang kedua menggunakan because. Computer is the best invention because it makes life easier. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah hidup lebih mudah. Apa yang menyebabkan hidup jadi lebih mudah? Because computer is the best invention. Because of computer. Karena ada komputer, ya, efeknya hidup jadi lebih mudah, ya. Oke. Kemudian kita bisa gunakan yang kedua. Setelah tadi ada because, kemudian ada because of, ada frasa because of. Nah, ini fungsinya, kedudukannya adalah sebagai preposition. Jadi preposition itu, dia tidak menggabungkan dua klausa, dia tidak menggabungkan dua kalimat, ya. Dia hanya yang mengiringinya setelah preposisi itu biasanya kalau nggak noun, ya, sebuah kata atau frasa. Frasa itu gabungan kata aja, gabungan dua kata, ya, satu ke dua kata, ya. Jadi dia bukan kalimat yang lengkap seperti ini. Seperti ini tadi kan dia lengkap, ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya. Nah, kalau mau pakai because, tapi kalau cuma because of itu satu kata atau frasa udah cukup, ya, udah benar tuh secara gramatikal, dia udah benar. Oke. Coba kita lihat maknanya ya. Today people are becoming more unsociable because of computer game. Jadi hari gini manusia itu udah jadi lebih tidak berjiwa sosial, ya. Karena apa? Apa penyebabnya? Gara-gara yang bikin orang kurang berjiwa sosial. Apa penyebabnya? Computer game. Computer game bikin efek apa ke orang-orang? Bikin efek people become less sociable. Jadi lebih berkurang jiwa sosialnya, ya. Oke. Kemudian kalimat yang kedua, kalau mau kita pakai because of, ini contoh kalimatnya. Road can be much harder to travel because of heavy snow. Jadi ada efeknya. Efeknya apa? Jalanan susah dilewati. Apa yang bikin susah dilewati? Heavy snow, ya. Ingat ya, anak, ya. Jadi kita pakai because of itu kalau dia noun di depannya. Jadi nggak boleh kalau kamu bikin kalimat nanti membetul kasih tugas, misalnya seperti ini. I could not join the Zoom meeting with English teacher because of I have something urgent to do. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Ada aturannya. Mana yang because, mana yang because of, ya. Jadi mengulangi, kalau because of itu cukup satu kata atau frasa yang mengikutinya. Tetapi kalau because itu harus kalimat yang lengkap, ya, kalimat yang utuh. Ada subjek, ada verb, ada objek. Kemudian yang ketiga, cara untuk mengekspresikan sebuah penyebab, kita bisa juga menggunakan due to. Due to ini adalah preposition, ya. Jadi sama seperti because of, ya. Jadi dia yang mengiringinya itu hanya sebuah kata atau frasa, ya. Coba kita lihat di sini, ya. Ini memang belum kasih tanda merah nih. Oke. Oke. Nih, ya. Contohnya, ya, when our muscle warm up due to exertion. Nah, due to exertion, ya, ini satu kata, nak, ya. Due to exertion we sweat more. Jadi ketika otot kita panas gara-gara latihan nih, ya. Exertion itu kan latihan. We sweat more, ya. Jadi efeknya mana?
efeknya itu sweat more. Apa yang bikin sweat more? Penyebabnya apa? Exertion, ya, exertion. Okay, sentence number 2. A tsunami is due to the displacement of large volume of body water. Jadi tsunami itu terjadi, ya, terjadi due to the displacement of large volume of body water. Jadi cause-nya, penyebabnya adalah the displacement of large volume of body water. Apa efeknya gara-gara the displacement itu? A tsunami, ya. Oke. Kalau tadi udah kita menjelaskan untuk mengungkapkan, to express a cause, ya, kita gunakan because, kita gunakan because of, kita bisa gunakan due to. Nah, to express an effect, untuk mengekspresikan sebuah efek, ya. Nah, yang ini kita bisa gunakan be, to be caused by, ya. Coba langsung aja ke kalimatnya, ya. The illness is caused by a virus. Jadi penyakit itu disebabkan oleh sebuah virus, ya. Cause-nya apa? Virus. Virus bikin apa? Efeknya apa gara-gara ada virus? Illness, ya. Okay, number 2. Rainbows are caused by reflections of light in water droplets in Earth atmosphere. Jadi penyebabnya apa? Yang bikin sebuah pelangi itu apa? Cause-nya itu the reflection of light. Jadi pantulan cahaya di tetesan air, ya. Efeknya apa gara-gara ada reflection ini? Adalah terbentuklah rainbows, ya. Oke, another way to express effect, kita gunakan bisa kata auxiliary can plus verb 1. Example, heavy snowfall can paralyze transportation. Jadi cause-nya apa? Penyebabnya heavy snowfall. Efeknya apa? Paralyze transportation. Jadi salju yang lebat itu membuat jalan-jalan jadi transportasi menjadi lumpuh, ya. Paralyze. Can plus verb 1. Paralyze itu verb 1, ya, Nak. Oke, kemudian contoh cara yang ketiga, the third way to express effect, itu kita bisa gunakan to be plus verb 3. For example, in hot weather, more sweat is caused. Nah, efeknya udah ada nih, more sweat. Efeknya tuh keringat banyak. Apa penyebabnya? Caused by the rise in muscle temperature from exertion, ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, this is the assignment for you guys. I have 2 kinds of assignment. They are KI3, ya, KI3-nya. Read the sentences and find the cause and effect. The first one has been for you. Jadi you guys tinggal cari aja yang mana efek, yang mana cause-nya, ya. Example, the milk spilled all over the floor, so Jane got a mop and cleaned it up. Cause-nya apa? Cause-nya itu milk spilled, ya. Jadi susunya tumpah atau tersenggol. Jane mop, ya. Jadi harus dipel, itu efeknya, ya. Jane ngepel ngapain? Gara-gara apa? Gara-gara milk spilled. Okay, number 2, 3, 4, and 5. I need you to answer it, ya. And then the assignment K4. Make a clipping of text containing expressions of cause and effect about the following topic. Jadi saya mau kalian buat clipping teks, ya, singkat aja. Ada yang mengandung expressions of cause and effect, ya. Temanya boleh dipilih, topiknya it's up to you guys, but not cheating, ya. I appreciate the originality, ya. Saya menghargai keaslian, ya. Biar jelek asal buatan sendiri lebih bagus lah, tapi lebih bagus lagi bagus buatan sendiri, ya. Oke, topiknya yang pertama, why people study English. Kamu bisa cari cause-nya apa penyebabnya orang mau belajar bahasa Inggris, apa penyebabnya. Kemudian ada efeknya, kalau orang udah belajar bahasa Inggris efeknya apa, ya. Kamu buat bla 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 bla, ya. Bisa cari juga di internet, ya, sumbernya.
Kemudian the second topic, the negative effect of internet, ya. Efeknya apa, cause-nya apa, ya. And then the third topic, the positive effect of living in dormitory, ya. Nah, you have the experience, ya, so you can express your feeling, ya. Oke. Nah, nih ini catatannya, its clipping of text at least consists of 5 sentences, ya, paling minimal 5 kalimat, ya, 5 kalimat. Seperti ini ya contohnya. These days people are becoming more and more unsociable because of computer game. One sentence, ya, satu kalimat. Prolonged exposure to computer and the internet also makes user lazy about communicating with other people in person. Okay, what's more, the internet provides anonymity, which has led people to abuse other verbally. Ya, Oke, bisa gunakan juga apa namanya, intersection yang lain, ya. It's up to you. Minimal at least 5 sentences, ya. Okay, I think that's all for this session. Thank you very much for listening. I hope you enjoy your study, you enjoy your time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.